Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menggunakan metode Fuzzy Logic model Mamdani dengan studi kasus mesin cuci otomatis berbasis Fuzzy, yang mana beranggotakan Aida Mutia, Farah Yunita, Vini Febila, dan Fauzan Rozi Lubis. Pertama, yaitu ada Fuzzy Logic Mamdani. Fuzzy Logic Mamdani adalah metode yang juga sering dikenal dengan metode max, min, atau max product. Metode Mamdani dikenalkan juga sebagai metode min-max, diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Fuzzy Mamdani banyak digunakan untuk penelitian tentang sistem cerdas. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas sistem inferensi fuzzy. Yang kedua, contoh studi kasus mesin cuci otomatis, dan yang ketiga, langkah-langkah metode Mamdani seperti fazifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada sistem inferensi fuzzy. Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Seperti yang terlihat di bawah, itu adalah struktur dari sistem inferensi fuzzy. Yang ada input, fazifikasi, inferensi, dan defusifikasi, serta output. Dalam sistem inferensi fuzzy, basis pengetahuan adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aida Mutia. Di sini saya akan membahas sebuah studi kasus berupa ilustrasi sebuah pabrik mesin cuci otomatis yang ingin membuat mesin cuci otomatis berbasis fuzzy, yang mana nanti dapat mengatur kecepatan putar atau rotasi mesin berdasarkan banyak pakaian dan juga tingkat kekotoran pakaian itu sendiri. Jadi mesin cuci otomatis ini memiliki 3 spesifikasi. Yang pertama itu ada spesifikasi kecepatan putar mesin. Jadi dalam pencucian minimal 500 rpm itu dikategorikan lambat, sedangkan maksimal 1200 rpm itu dikategorikan cepat. Yang kedua itu ada banyaknya pakaian, yang mana dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilai kurang dari 40 termasuk sedikit, dan lebih dari 80 itu termasuk kategori banyak. Yang terakhir itu spesifikasi tingkat kekotoran, yang dimana dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilai 0 sampai 100 adalah rendah, 50 termasuk dalam kategori sedang, dan yang terakhir nilai 60 sampai 100 yang termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke rule dari mesin cuci otomatis berbasis fuzzy. Nah, di sini berdasarkan pengujian itu ada 6 rule yang merupakan kombinasi dari variabel linguistik yang mempengaruhi kecepatan putaran, yaitu antara 2, lambat ataupun cepat. Nah, dari studi kasus ini terdapat 6 rule atau aturan yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama itu ada rule yang pertama, jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putarannya lambat. Rule yang kedua, jika pakaian sedikit dan kekotorannya sedang, maka putarannya lambat. Rule yang ketiga, jika pakaiannya sedikit dan kekotorannya tinggi, maka putaran cepat. Rule yang keempat, jika pakaiannya banyak dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Rule yang kelima, jika pakaiannya banyak dan kekotoran sedang, maka putarannya cepat. Rule yang keenam, jika pakaiannya banyak dan kekotorannya tinggi, maka putarannya cepat. Jadi pertanyaan di sini, dari studi kasus mesin cuci otomatis berbasis fuzzy, berapa RPM kecepatan putar yang dihasilkan mesin jika ada proses pencucian? Ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran pakaian bernilai 58. Nah,
Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan proses fusifikasi. Dalam proses fusifikasi ini kita harus membuat sebuah variabel yang mana memiliki sebuah fungsi keanggotaan dan juga kurva keanggotaan. Nah, variabel yang pertama itu kita membuat banyaknya pakaian, yang mana itu ada grafik sedikit dan juga grafik banyak. Nah, untuk grafik sedikit itu dinyatakan kurang dari 40 itu adalah sedikit, sedangkan lebih besar dari 80 itu banyak. Untuk sedikit batas 40, sedangkan banyak batasnya adalah 80. Jadi untuk grafik sedikit ini batas nilai untuk sedikit itu 40, sedangkan untuk batas banyaknya itu ada 80. Nah, dari fungsi keanggotaan itu kita akan dari fungsi keanggotaan ini kita dapat lihat bahwa nilai 0 kalau X lebih dari 80 itu yang sedikit, kalau bernilai 1 X kurang dari 40. Nah, dari kedua grafik ini yang membedakan antara grafik sedikit dan banyak hanya di bagian ininya saja, di bagian X kurang 40 bagi 10 kurang 80 kurang 40. Selanjutnya kita akan mencari nah, di sini kita akan menggabungkan dua grafik untuk mempermudah dan juga mempersingkat proses penggambaran dari fungsi keanggotaan. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa menggabungkan dua grafik, yaitu grafik sedikit dan juga grafik banyak. Jadi pertanyaan di sini, berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian yang sama dengan 50. Jadi untuk 50 jadi untuk sedikit itu ada 0,75 nilainya, sedangkan yang banyak itu nilainya itu 0,25. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari berapa titik perpotongan sedikit dengan berapa titik perpotongan yang banyak. Kita bisa gunakan rumus yang sedikit dan juga mu yang banyak. Jadi rumusnya itu ini, yang mana hasilnya itu untuk mu sedikit itu 0,75, mu yang banyak itu ada 0,25. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel kedua, yaitu tingkat kekotoran. Nah, untuk tingkat kekotoran itu ada tiga variabel linguistik, yaitu ada variabel rendah, sedang, dan tinggi, yang mana batasnya sudah ditentukan di rule di awal. Ini fungsi grafik dari keanggotaannya, yaitu nilai untuk rendah itu 40 batasnya, sedang 50, tinggi 60. Dari grafik yang keanggotaan itu sendiri yang sudah digabung, lalu dihitung berapa derajat keanggotaannya. Jadi dari variabel 2 tingkat kekotoran juga dihitung berapa derajat keanggotaan untuk tingkat kekotoran dengan 58-nya. Nah, di sini kita gunakan rumus sama seperti variabel yang pertama, yang mana nilai yang diperoleh untuk mu rendah itu 0, untuk mu sedang itu nilainya 0,20, untuk mu tinggi diperoleh 0,80. Untuk rumusnya bisa dilihat dari PPT variabel tingkat kekotoran, sehingga kita dapat memahami bagaimana proses yang didapat nilai dari
variabel tingkat kekotoran itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada variabel kecepatan putar mesin. Sama dibuat formula atau rumusnya, tapi tidak perlu menghitung karena di sini nanti akan dicari dengan metode Mamdani berapa kecepatannya, sehingga kita cukup menentukan derajat keanggotaan dari fungsi keanggotaannya saja, yaitu lambat atau cepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke referensi. Referensi itu yaitu untuk memberikan nilai parameter pada rule yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini di rule pertama, jika pakaian sedikit, habiskan kotorannya rendah, maka putaran lambat. Maka di predikat pertama, mu sedikit dan mu rendah, variabel sebelumnya, berapa nilai nilai parameter sedikit dibandingkan dengan dengan ring berapa sedikit berarti masuk ke ring 50 ya. Kalau pakaian sedikit itu ringnya 50. Kemudian maksudnya 50 tuh inputan nilainya. Kita kan buat itu jadi nilai sedikit, poin sedikit itu dibandingkan dengan nilai sedikit dengan nilai 50, berapa hasil dari spesifikasi sebelumnya. Oke. Begitu juga waktu di mu rendah, pada kotoran rendah, kita memberikan nilai input kita 58. Di nilai 58 itu berapa hasil paling rendahnya untuk proses falsifikasi. Kemudian min 0,75 itu komandan dan atau 0 ya, dan 0. Nah, di sini kita ambil nilai yang paling rendahnya karena kita menentukan nilai min, maka kita ambil nilainya 0. Kemudian kita masuk ke rule kedua. Jika pakaian sedikit dan kekotoran sedang, maka putaran lambat. Nah, ya, berarti inputnya jika nilai sedikit ya dengan inputan 50 dan nilai sedang dengan inputan 58, berarti hasil falsifikasi sebelumnya itu untuk nilai min kita ambil 0,75, sedangkan nilai sedangnya kita ambil 0,20. Karena di sini kita ambil menentukan nilai min, maka seperti sebelumnya kita mengambil nilai yang paling kecil, yaitu 0,20. Selanjutnya rule ketiga ya. Jika pakaian sedikit dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Jika mu sedikit dan mu tinggi, dengan nilai inputan mu sedikitnya itu 50 mu tingginya 58. Kemudian kita akan menentukan nilai minnya. Jadi misalnya sama seperti sebelumnya, min 0,75 itu untuk nilai mu yang sedikit berdasarkan nilai input 50 dari hasil falsifikasi sebelumnya ya. Kemudian nilai tinggi itu nilai tinggi dengan inputan 58 ya, untuk tingkat kekotoran itu hasil falsifikasi sebelumnya itu 0,80. Kemudian dari hasil dua variabel tersebut kita ambil yang paling kecilnya, yaitu 0,75. Kemudian kita masuk ke rule keempat. Jika pakaian banyak dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Ya. Alfa predikat 4 ya.
itu sama dengan mu banyak ya, dengan nilai inputannya 50 dan mu rendah dengan nilai inputannya 8. Jika nilai min dari mu banyak 50 itu berapa nilainya? Seperti klasifikasi sebelumnya itu dia 0,25 ya. Sedangkan di rendah itu nilainya 0 untuk tingkat kekotoran ya. Untuk pakaian dia banyak itu nilainya udah 50 banyak itu nilainya inputannya 0,25. Karena kita menentukan selanjutnya, karena kita menentukan nilai min, maka nilainya 0. Kita ambil nilai yang paling rendah. Selanjutnya ya, jika pakaian banyak dan kotoran sedang, maka putaran cepat ya. Maka banyak mu banyak 50 ya, dan mu banyak sedang sama dengan 58. Dari hasil klasifikasi sebelumnya, misalnya banyak pakaian dengan nilai input 50, maka nilai klasifikasinya yaitu 0,25. Sedangkan untuk nilai putaran, sedangkan nilai kotoran itu nilainya 0,20. Karena kita menentukan nilai min, kita akan mencari nilai yang paling rendah yaitu 0,20. Nah, kita menuliskan hasilnya 0,20. Kemudian kita masuk ke rule ke-6. Jika pakaian banyak dan kotoran tinggi, maka putaran cepat. Di mu banyak 50 ya, 50 itu nilai inputannya untuk parameter pakaian. Untuk kedua nilai kotoran yaitu 58 ya, dengan mu-nya tinggi ya, maka kita dari hasil klasifikasi sebelumnya itu untuk nilai banyak pada pakaian itu 0,25 dan pada nilai kotoran tinggi itu bernilai 0,80. Karena kita mengambil nilai karena kita menentukan nilai ini, maka kita ambil nilai paling rendah yaitu 0,25. Ini hasil setelah kita mendapatkan nilai nilai min, selanjutnya kita menggunakan komposisi aturan dengan fungsi max ya. Di sini kita ambil nilai tertinggi dari hasil inferensi sebelumnya ya. Di sini kita tidak akan menggunakan dari sebelumnya kita harus mengkelompokkan terlebih dahulu antara nilai lambat dan cepat ya. Di sini lambat yang kita ambil yaitu nilai rule 2. Kenapa? Karena nilai rule 2 yang paling tinggi nilainya, sedangkan rule 1 dan rule 4 bernilai 0. Karena sesuai dengan fungsi max. Fungsi max yaitu mengambil nilai tertinggi dari hasil rule tersebut, kebalikan dari min ya. Oke. Kemudian di kelompok cepat ya, kita akan mengambil nilai rule 3 yang nilai ketiga yaitu 0,75. Mengapa kita mengambil nilai rule 3? Karena rule 3 lah paling tinggi di antara rule 5 dan rule 6. Sesuai juga seperti saya tekankan, sesuai dengan fungsi sebelumnya yaitu fungsi max untuk menentukan nilai tertinggi ya. Oke, karena jadi kita ambil rule 2 dan rule 3. Nah, ini dia slide-nya ya. Rule 1 dan rule 4 kita ini ya. Ya, ini juga kita ambil yang rule 2 dan rule 3.
Saya Farunita, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini terdapat dua derajat, yaitu derajat lambat dan derajat cepat, yang terdapat dari R2 dan R3. Mungkin bingung nih R2 dari R3-nya dari mana? R2 dan R3-nya itu dari slide sebelumnya, yang terdapat beberapa grafik. Nah, di situ kita melihat mana sih yang paling tinggi arsirannya, maka terdapatlah dua ini, R2 dan R3. Selanjutnya itu adalah gabungan grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap variabel linguistik, yaitu dari lambat dan cepatnya itu kita gabungkan. Seperti ini tampilannya. Setelah digabungkan maka akan terdapat areanya seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z, yaitu dari tentukan dulu terlebih dahulu titik potongan T1 dan T2-nya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai T1. Itu T1 kurang 500 per 1200 kurang 500 sama dengan 0,2. Selanjutnya itu adalah T1 sama dengan 0,2 kali 700 tambah 500, maka hasilnya 640. Selanjutnya menghitung nilai T2, yaitu T2 kurang 500 per 1200 kurang 500 sama dengan 0,75. T2-nya itu sama dengan 0,75 kali 700 tambah 500, maka hasilnya 1025. Selanjutnya, kita tentukan fungsi himpunan Fuzzy yang baru berdasarkan hasil kurva penggabungan. Di sini kita akan terdapat yaitu yang kurang dari 640, yaitu berarti berada di 0,20. Tetapi jika yang besar dari 1025, maka itu adalah 0,75. Maka dari itu titik potong T1 dan T2 akan membagi kurva menjadi 3 daerah, yaitu D1, D2, dan T3 dengan luas masing-masing A1, A2, dan A3 serta momen M1, M2, dan M3. Selanjutnya difusifikasi. Difusifikasi Mamdani menggunakan metode centroid atau COOA. Nah, di sini ada yang pertama itu ada rumusnya. Yang rumus pertama itu merumusnya itu menggunakan integral. Nah, yang paling atas itu momen atau M, yang kedua itu luas atau A. Nah, selanjutnya kita akan menghitung momen, yaitu M1. Di sini kita menghitung seperti ini, dengan itu 0,2 itu terdapat dari grafiknya, dan hasilnya maka akan seperti ini. Itu selanjutnya kita akan menghitung M2-nya dengan hasil seperti berikut. Dan selanjutnya kita akan menghitung M3. Selanjutnya kita akan menghitung luas. Nah, di sini terdapat A1 atau D1. Di sini terdapat gambarnya itu seperti persegi, maka rumusnya panjang kali lebar. 500 kali 0,2 hasilnya 128. Yang kedua adalah A2. A2 di sini adalah sama dengan D2. Pada D2 ini berbentuknya trapesium, maka agak sedikit susah untuk perhitungannya, tapi hasilnya seperti yang ada di berikut. Selanjutnya yaitu A3. A3 sama seperti D3, berbentuk persegi, yaitu panjang kali lebar, maka hasilnya seperti berikut. Nah, kita pada ada step terakhir, yaitu menghitung Z dengan metode centroid. Dengan rumusnya seperti berikut. Kita menggunakan integral, yaitu dengan pertama M1 tambah M2 tambah M3 per A1 tambah A2 tambah A3 dengan hasil seperti ini, seperti berikut. Nah, hasil akhirnya maka adalah 781,243. Maka kesimpulan dari studi kasus ini, jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotorannya bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah 781,243 atau sama dengan 781. Sekian dari kelompok Mamdani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.